Negara sekecil Nepal bisa bikin geger dunia. Ratusan ribu anak muda turun ke jalan, gedung parlemen dibakar, bahkan pemerintah tumbang. Bukan karena perang, tapi gara-gara dua hal. Ekonomi yang makin sesak, dan anak pejabat doyan flexing di media sosial. Ketika rakyat kesulitan cari kerja, justru muncul video anak pejabat pamer mobil mewah dan tas branded. Ditambah pemerintah nekat blokir Instagram, WhatsApp, sampai YouTube. Hasilnya, amarah Gen Z meledak jadi kerusuhan. Pertanyaan besarnya, apa ini cuma tragedi Nepal atau bisa jadi alarm buat Indonesia juga? Segmen 1, Nepo Kids dan Flexing Pejabat. Salah satu pemicu terbesar ledakan emosi rakyat Nepal adalah fenomena yang mereka sebut Nepo Kids. Istilah ini merujuk pada anak-anak pejabat dan politisi yang hobi pamer kekayaan di media sosial. Mereka upload foto liburan mewah ke Eropa, pakai tas branded seharga ratusan juta, atau nongkrong dengan mobil sport. Sementara di sisi lain, rakyat biasa harus pontang-panting bekerja ke luar negeri, hanya untuk menyambung hidup. Kontras ini terlalu mencolok, dan akhirnya jadi bahan bakar kemarahan publik. Tagar Nepo Kids dan Nepo Babies pun langsung viral di TikTok, Instagram, dan Reddit. Bukan sekadar meme atau hiburan, tapi berubah jadi simbol ketidakadilan. Bagi generasi muda Nepal, setiap postingan pamer harta dari anak pejabat terasa seperti tamparan keras, mengingat mereka sendiri sulit sekali mendapat pekerjaan yang layak di dalam negeri. Fenomena ini juga memperlihatkan jurang besar antara elit dan rakyat. Bayangkan, lebih dari 33% PDB Nepal bergantung pada remitansi, uang kiriman dari pekerja migran di luar negeri. Jadi, di saat jutaan orang harus merantau ke Malaysia, Qatar, atau Arab Saudi untuk bertahan hidup, justru pejabat dan keluarganya memamerkan gaya hidup bak selebritas. Di titik ini, kemarahan masyarakat bukan lagi soal iri hati melihat kemewahan, tapi lebih ke pertanyaan mendasar, dari mana semua uang itu berasal? Ketika korupsi jadi rahasia umum dan ketidakadilan makin telanjang di depan mata, tak heran kalau postingan anak pejabat bisa berubah jadi bahan bakar revolusi digital, yang akhirnya turun ke jalan dalam bentuk demonstrasi besar-besaran. Segmen 2, blokir media sosial. Kalau tadi kemarahan publik Nepal sudah dipicu oleh flexing anak pejabat, situasinya makin meledak ketika pemerintah melakukan langkah yang menurut banyak orang fatal. Bayangkan, 26 platform media sosial populer langsung diblokir sekaligus. Mulai dari WhatsApp, Instagram, YouTube, TikTok, sampai Facebook. Alasan resminya, aturan pendaftaran baru dan pajak digital. Tapi bagi rakyat, terutama anak muda, keputusan ini dianggap cara pemerintah untuk membungkam suara kritis. Buat Gen Z, media sosial bukan sekadar hiburan. Itu ruang utama untuk cari informasi, berbisnis online, sampai menyuarakan pendapat politik. Ketika semua saluran komunikasi tiba-tiba diputus, wajar kalau publik merasa diperlakukan seperti musuh. Bagi para demonstran, pemblokiran medsos sama saja dengan merampas hak yang paling mendasar, kebebasan berbicara. Yang terjadi kemudian justru sebaliknya dari apa yang diharapkan pemerintah. Pemblokiran itu malah memperkuat solidaritas anak muda. Mereka menemukan cara alternatif untuk berkomunikasi, dari VPN hingga aplikasi pesan terenkripsi. Setiap kali ada upaya menekan, rasa kebersamaan justru makin kuat. Buat audiens Indonesia, ini sangat mudah dibayangkan. Kita semua tahu betapa dalam kehidupan sehari-hari, WhatsApp bukan cuma aplikasi chat, tapi juga jalur bisnis, koordinasi keluarga, bahkan kerja kantor. Instagram dan TikTok jadi ladang cuan buat banyak anak muda. Kalau platform itu tiba-tiba dihapus, bukan cuma bikin marah, tapi juga menghancurkan ekonomi kecil-kecilan yang bertumpu pada digital. Di Nepal, pemblokiran medsos ini akhirnya jadi pemantik ledakan besar. Dari obrolan digital yang dibungkam, kemarahan justru berpindah ke jalan raya. Ratusan ribu anak muda bersatu, menuntut perubahan, dan mulai melawan langsung ke simbol-simbol kekuasaan. Segmen 3, krisis ekonomi dan pengangguran pemuda. Di balik semua kemarahan sosial, ada akar yang jauh lebih dalam, krisis ekonomi dan pengangguran pemuda. Angka resminya mencatat, lebih dari 20% anak muda Nepal menganggur. Artinya, 1 dari 5 lulusan sekolah atau kampus tidak punya pekerjaan. Bagi generasi yang tumbuh dengan harapan lebih baik, kenyataan ini menimbulkan rasa frustrasi luar biasa. Lebih parah lagi, struktur ekonomi Nepal sangat rapuh. Hampir sepertiga,
PDB negara bergantung pada remitansi, uang kiriman dari pekerja migran yang mencari nafkah di luar negeri. Itu berarti banyak keluarga Nepal hanya bisa bertahan hidup karena ada anggota yang bekerja di Malaysia, Qatar, atau Timur Tengah. Dengan kondisi ini, masa depan anak muda di dalam negeri seakan-akan sudah ditutup rapat. Kalau mau sukses, harus pergi meninggalkan tanah air. Buat Gen Z Nepal, situasi ini sangat menyesakan. Di satu sisi, mereka melihat orang tua yang sudah puluhan tahun merantau tetap kesulitan memperbaiki taraf hidup. Di sisi lain, mereka juga harus menelan kenyataan pahit bahwa kesempatan kerja lokal nyaris tidak ada. Kombinasi antara stagnasi ekonomi dan gaya hidup elit yang berlebihan menjadi pemicu kemarahan kolektif. Ketika postingan Nepo Kids viral, kemarahan itu seolah menemukan simbol nyata. Ada jurang yang sangat dalam antara elit politik yang bisa hidup glamor dengan jutaan pemuda yang bahkan tidak punya pekerjaan. Jadi, bagi banyak anak muda, demonstrasi bukan lagi sekadar aksi politik, tapi sebuah pertarungan untuk masa depan. Kita bisa membayangkan bagaimana panasnya situasi itu. Setiap pengangguran baru, setiap penghasilan yang seret, terasa seperti bukti bahwa pemerintah gagal. Dan pada akhirnya, ekonomi yang gagal bukan hanya soal angka, tapi soal harapan yang hilang, yang bisa berubah menjadi amarah di jalanan. Segmen 4, eskalasi dan runtuhnya pemerintahan. Apa yang awalnya dimulai sebagai protes damai, dengan ribuan anak muda, turun ke jalan membawa spanduk, dan menyuarakan kritik, dalam hitungan hari, berubah menjadi gelombang kerusuhan nasional. Massa mulai menargetkan simbol-simbol kekuasaan, gedung parlemen, kantor partai politik, rumah pejabat, hingga hotel mewah yang dianggap tempat kong-kali-kong elit politik. Beberapa bangunan bahkan dibakar habis, menjadi gambaran nyata betapa dalamnya rasa frustrasi rakyat Nepal. Pemerintah merespons dengan cara yang keras. Aparat keamanan dikerahkan dalam jumlah besar, menggunakan peluru tajam, gas air mata, dan water cannon. Hasilnya justru memperparah keadaan. Puluhan orang tewas, ratusan lainnya luka-luka. Alih-alih meredam, tindakan represif ini hanya membuat demonstrasi semakin besar. Amarah publik meluas dari Kathmandu ke berbagai kota besar lain. Di tengah eskalasi yang tak terkendali, kepercayaan terhadap pemerintah benar-benar runtuh. Perdana Menteri KP Sharma Oli akhirnya mengundurkan diri, sebuah langkah yang dianggap sudah terlambat. Karena institusi sipil gagal mengendalikan keadaan. Militer Nepal turun tangan dan mengambil alih keamanan. Negara kecil di Himalaya itu pun masuk ke fase darurat militer, sebuah kondisi yang menggambarkan betapa rapuhnya fondasi politik ketika kepercayaan rakyat hilang. Bagi banyak pengamat, momen ini bukan sekadar jatuhnya seorang perdana menteri, tapi runtuhnya legitimasi seluruh sistem politik Nepal. Gen Z merasa mereka dikhianati. Sementara, generasi yang lebih tua pun ikut terjebak dalam lingkaran ketidakpastian. Negara terjerumus ke dalam krisis politik yang dalam, dan dunia menyaksikan bagaimana ketidakadilan sosial bisa berakhir dengan kekacauan nasional. Segmen 5, pelajaran untuk Indonesia. Kisah Nepal ini sebenarnya bukan cuma tentang negara kecil di Himalaya. Kalau kita jujur, ada banyak cerminan yang terasa dekat dengan Indonesia. Pertama, soal fenomena flexing pejabat dan keluarganya. Di medsos, kita juga sering melihat berita atau unggahan yang menimbulkan rasa tidak adil. Dari gaya hidup, mewah pejabat, fasilitas berlebihan, hingga anak-anak muda yang viral karena privilege keluarganya. Kedua, pengangguran dan tekanan ekonomi anak muda. Walaupun Indonesia punya ekonomi yang lebih besar dari Nepal, masalah pengangguran tetap nyata. Data BPS mencatat jutaan anak muda Indonesia masih kesulitan mendapatkan pekerjaan tetap, sementara UMR di banyak daerah bahkan tidak cukup untuk kebutuhan hidup layak. Situasi ini sangat mirip dengan apa yang dirasakan Gen Z di Nepal, frustrasi karena merasa masa depan digadaikan. Ketiga, soal ketidakpercayaan pada institusi politik. Kita juga sering dengar kritik bahwa DPR, partai atau pejabat lebih mementingkan kepentingan kelompok daripada rakyat. Ketika rasa ketidakpercayaan itu menumpuk, risiko ledakan sosial bukan mustahil terjadi. Namun, ada juga perbedaan penting. Indonesia punya ekonomi yang lebih beragam dan ruang demokrasi masih terbuka, walaupun penuh cacat.
Justru inilah modal yang harus dijaga. Kalau transparansi, keadilan sosial, dan kebebasan berekspresi diabaikan, bukan tidak mungkin kita mengulangi tragedi yang sama. Nepal jadi alarm keras bahwa suara generasi muda harus didengar sebelum rasa frustasi berubah jadi api yang membakar semuanya. Terakhir penutup, kisah Nepal jelas menunjukkan satu hal. Jangan pernah meremehkan suara generasi muda. Dari flexing pejabat di medsos, krisis ekonomi, sampai blokir digital, semua bisa jadi pemicu ledakan sosial yang meruntuhkan pemerintah. Indonesia harus belajar dari sini. Generasi muda kita bukan hanya pengguna internet, tapi juga motor perubahan. Kalau suara mereka terus diabaikan, konsekuensinya bisa sangat mahal. Pertanyaannya, apakah kita siap mendengar sebelum terlambat? Atau menunggu sampai amarah itu berubah jadi badai, seperti yang mengguncang Nepal?